Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah seraya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami di sini untuk memberikan sedikit tentang 3 pesan yang disampaikan oleh Ali karramallahu wajhah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Ali karramallahu wajhah, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah menerima Islam secara kafah, dan beliau adalah termasuk golongan orang-orang yang menerima Islam semenjak masih anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 hal atau 3 pesan yang disampaikan oleh Ali karramallahu wajhah yang seharusnya kita berpegang teguh kepadanya, dan tentunya kita betul-betul meresapi ketiga kalimat tersebut, ketiga pesan tersebut. Yang pertama adalah inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Jadi pesan yang disampaikan di sini yang pertama adalah kenikmatan di dunia ini tidak bisa dibilang sebagai kenikmatan yang luar biasa ya, dibandingkan dengan kenikmatan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam secara kafah. Harta, kecantikan, jabatan, dan masih banyak hal yang lainnya, jika dibandingkan dengan kenikmatan Islam, itu tidak ada artinya. Kenapa demikian? Karena tentunya sebagaimana kita ketahui bahwasannya harta atau harta benda, kekayaan, jabatan belum tentu menjadi jaminan keselamatan kita di akhirat kelak. Jikalau harta yang kita miliki tidak kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, maka jelasnya harta tersebut tidak akan bisa menolong kita kelak di yaumil akhir nanti. Begitu juga jabatan dan seterusnya. Jabatan pun sama, jabatan tidak akan bisa menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir, malah akan semakin banyak tanggung jawab kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Islam. Islam, ketika kita memeluk Islam, maka keharusannya adalah udkhulu fis silmi kafah. Artinya kita memang dianjurkan untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, tidak setengah-setengah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang kedua yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mengutip dari Ali karramallahu wajhah adalah wa inna minasy-syughli yakfika ta'atu syughlan. Yang artinya adalah dari sekian banyak aktivitas yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia ini, cukuplah kita memprioritaskan, mengutamakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang menunjukkan kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita memiliki aktivitas namun jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang orang yang beraktivitas namun dalam aktivitasnya tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam aktivitasnya tidak banyak ditemukan kecuali hal-hal yang sifatnya mubazir, kecuali ditemukan di dalamnya hal-hal yang sifatnya buang-buang waktu dan tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Dan pesan yang terakhir adalah wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Jadi cukuplah kematian yang menimpa seseorang
itu dijadikan sebagai ibrah atau sebagai pelajaran dan hikmah untuk kita semuanya, agar kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap. Meskipun bagaimana bisa kita lihat bagaimana kondisi orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana ketika mereka diangkat, bagaimana mereka ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian apa yang mereka bawa. Tidak ada kecuali hanya sekedar pakaian kain kafan saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan pesan atau 3 pesan yang disampaikan oleh Ali Karamallahu Wajhah ini bisa menjadikan kita menjadi insan paripurna, dan tentunya kita bisa lebih mampu menata diri, menata keluarga, menata lingkungan ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسقامي تعبتني يا ربي الرحيم.